Jumpa lagi dengan sahabat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum subscribe silahkan ditekan subscribe-nya, tekan loncengnya biar tidak ketinggalan informasi, like dan share ke grup-grup yang lain. Kali ini tentang pendidikan karakter di rumah. Semoga bermanfaat. Laki-laki yang mendapatkan panggilan pekerjaan, padahal dia sebelumnya tidak mendapatkan pekerjaan, tapi dia tiba-tiba mendapat panggilan, maka datanglah ke sebuah kantor. Dilihatlah pintunya terbuka, tidak ada penjaganya. Dalam hati kecilnya dia sudah terbiasa untuk menutup sesuatu yang tidak baik, maka ditutuplah pintu itu karena tidak ada orang. Kemudian dia jalan lagi melihat sebuah keran mengalir. Tanpa pikir panjang, dia segera menutup keran tersebut. Dia ingat sekali dengan ibunya yang selalu menegurnya ketika dia berbuat salah atau ada sesuatu yang tidak baik. Dia selalu ditegur oleh ibunya. Kadang-kadang dia merasa kesal, kenapa sih ibu selalu menegur saya? Kenapa ibu selalu mengatur saya? Dan ternyata inilah hikmahnya. Kemudian masuk ke ruangan, ternyata ada kaset yang terbalik. Kemudian dibetulkan oleh dia karena melihat sesuatu yang tidak baik. Kemudian dia melewati ruangan yang lampunya ternyata nyala tetapi tidak ada orang. Kemudian dia matikan lampu tersebut. Kemudian dia masuk ke ruangan, ternyata pintunya terbuka, tidak ada orang. Tanpa berpikir panjang, orang itu kemudian masuk dan menutup kembali pintunya, padahal memang tidak ada orang. Kemudian masuklah dia ke suatu ruangan, diterimalah seorang yang telah menunggunya dari tadi. Dan tanpa pikir panjang, orang tersebut telah memberikan salam dan menerima dia menjadi seorang manajer. Dia diberitahu bahwa dia masuk tanpa tes, tetapi dipasang kamera, perilaku dia dari masuk sampai ke dalam dilihat dengan kamera. Dan baru dia sadar, ternyata apa yang dilakukan oleh ibunya adalah untuk kebaikan dia, yaitu membentuk karakter dia yang baik. Melihat sesuatu yang tidak baik dia rubah, melihat sesuatu yang merugikan dia rubah dengan kebaikan. Itulah pendidikan karakter. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Amin. Kalau kita sering ke luar negeri, mungkin umroh ke Arab gitu, suka ditanya, kamu orang Indonesia? Iya, orang Indonesia itu karakternya baik-baik, orang baik-baik. Nah inilah, karena bentuk karakter inilah kita terkenal jadi orang baik, khususnya orang Indonesia. Terus apa yang dimaksud sebenarnya dengan karakter? Mari kita bahas bersama-sama. Pengertian karakter dan pendidikan karakter. Karakter adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma, agama, kebudayaan, hukum, atau konstitusi, adat istiadat, dan estetika. Sedangkan pendidikan karakter adalah upaya berencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. Penerapan pendidikan karakter. Pendidikan karakter seharusnya sudah mulai diterapkan pada anak-anak usia dini, karena pada usia inilah akan terbentuk kemampuan dan potensi untuk mengembangkan diri di masa yang akan datang. Lingkungan global merupakan pengembangan diri melalui pendidikan karakter di samping lingkungan sekolah dan masyarakat. Nilai pangkal tolak pengembangan karakter. Nilai religius, kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, kepedulian, dan demokrasi. Nah, sekarang bahasannya adalah bagaimana pendidikan karakter yang sering dilakukan di sekolah, tetapi bagaimana kalau dilaksanakan di rumah atau pendidikan karakter di rumah? Apakah bisa kita laksanakan? Marilah kita bahas satu persatu. Kita lanjutkan bahasan kita. Sebenarnya dalam konteks Islam, pendidikan karakter ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya adalah ketika disuruh mengerjakan sholat ketika berumur 7 tahun.
Nah, ini merupakan pola pendidikan yang diciptakan dari awal untuk membentuk karakter pembiasaan sejak dari umur 7 tahun sampai kemudian ditegaskan sampai umur 10 tahun. Sebagaimana dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Jika enggan, pukullah mereka saat mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka." Berarti ini membuktikan bahwa pembiasaan itu sudah diajarkan sejak dini untuk membentuk karakter, biar nanti anak itu terbiasa untuk mengerjakan sholat dari umur usia dini. Kemudian dalam ajaran lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai amal yang dilakukan secara kontinu walaupun amalannya itu sedikit. Contohnya, Allah lebih cinta amal umpamanya infak sehari cuma 5.000 tetapi konsisten dibandingkan dengan seminggu kemudian 100.000. Ya. Nah, ini merupakan contoh bahwa pendidikan karakter itu pembiasaan yang terus-menerus itu memang diajarkan dalam Islam. Terus bagaimana? Apakah yang harus dilakukan untuk membentuk karakter anak yang dilakukan di rumah? Itu apa saja? Banyak sekali yang bisa kita lakukan yang ada di rumah untuk membentuk karakter anak. Yang jelas memang membentuk karakter itu tidak mudah, pembiasaan dan harus kontinu tiap hari. Salah satu contohnya adalah, contoh yang bisa kita lakukan adalah membiasakan anak untuk membaca Al-Quran walaupun sedikit setelah saya sholat, 1 lembar atau mungkin 3 ayat dan sebagainya, tetapi kontinu. Kemudian melatih anak untuk melipat sajadah, merapikan sajadah selesai sholat. Kemudian menyuci piring sendiri setelah makan. Jadi biasakan setelah makan piringnya dicuci sendiri, ya, agar mereka terbiasa untuk mencuci, membersihkan apa yang dia pakai atau gelas dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh membentuk karakter anak, dan masih banyak lain yang bisa kita lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat konten kali ini, dan silahkan yang belum subscribe silahkan di subscribe, tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi, like dan share ke grup-grup yang lain. Mohon maaf jika ada kekurangannya, ditunggu komentarnya di kolom komentar. Sampai jumpa sahabat sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.